sahabat GPIB dimanapun hadir dan berada, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal kiranya melimpahi atas kehidupan kita sekalian. Bersama dengan saya Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu yang melayani di GPIB Jemaat Karunia Ciputat, Tangerang Selatan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh Allah, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam laku iman dari hari ke hari. Roh Kudus mendiamkan semua suara dalam hati kami, menjauhkan pikiran yang mengembara kian kemari. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 19 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga 6. Dan saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang menyatakan, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari ke hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan diberikan judul manusia di era digital dengan ayat nas pada ayatnya yang keempat. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini, pada ayatnya yang keempat, Yesus mencoba untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang Farisi, yaitu tentang bagaimana akan kehidupan setiap rumah tangga Kristiani, di mana sebelumnya orang-orang Farisi ini kita ketahui bersama bahwa mereka sebenarnya tidak menaruh peduli dalam kehidupan perkawinan. Tetapi alasan mereka untuk bertanya kepada Yesus adalah dengan cara untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dan Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Hal ini mengingatkan kepada kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dikatakan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya bahwa sejak semula Allah tidak hanya menciptakan atau menjadikan laki-laki dan perempuan, tetapi Allah juga membentuk lembaga perkawinan, suami dan istri. Dan di sana Allah menuntut kehidupan rumah tangga yang ada dalam kemandirian, tidak menjadi beban dalam kehidupan orang tua maupun mertua.
Sehingga alasan untuk menceraikan adalah tidak dibenarkan oleh Allah. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas bahwa Allah tidak menghendaki perceraian. Kita bisa melihat di dalam kitab Maleaki pada pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Di sana menyatakan bahwa Allah membenci perceraian. Ya. Dan hal ini disampaikan karena orang-orang Farisi pada saat itu sangat mengagungkan tokoh Musa. Padahal kehadiran Musa adalah jauh ya kemudian hadir ya. Dan lebih dahulu apa yang dinyatakan di dalam kitab Kejadian ini yaitu ada dalam konteks penciptaan. Itu berarti Musa belum hadir. Hukum Taurat belum diturunkan. Tetapi karena ketegaran ya atau kekerasan hati manusia ya, maka Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika mereka menceraikan istrinya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Sehingga bagaimana orang-orang Farisi ini berusaha untuk mencari ya alasan untuk mencoba Yesus menganggap bahwa perkawinan itu bisa dilegalkan. Tetapi tidaklah demikian dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus seringkali dicobai, tetapi dia berusaha untuk menyatakan kebenaran lewat ajarannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu untuk meneruskan kehidupan memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita dihantarkan untuk merenungkan karya Kristus dalam kehidupan kita. Baru hari kemarin kita ada dalam peristiwa memaknai Rabu Abu yang dari debu akan kembali kepada debu. Tetapi bagaimana Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi dalam ketaatannya kepada Bapa di sorga boleh memberikan dirinya untuk ada di dalam proses penderitaan kematian. Tetapi kuasa Allah menunjukkan bahwa dia bangkit. Oleh karena itu memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, mari firman Tuhan kiranya meneguhkan kehidupan kita. Sejak semula dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Bahwa setiap orang laki-laki dan perempuan, siapapun dia, dari anak-anak sampai lanjut usia. Kalau kita lihat tadi diawali bagaimana Yesus meninggalkan daerah Galilea, tiba di Yudea, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan Yesus melakukan penyembuhan. Artinya bahwa Yesus juga mau peduli kepada siapapun. Ya, kalau orang banyak mengikuti dia dan juga mengharapkan kesembuhan darinya, itu berarti bahwa kehidupan saya dan jemaat Tuhan yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan melalui Kristus juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan juga akan memulihkan rasa sakit kita, pergumulan kita, ketidakadilan, dan apapun yang kita alami. Dan pegang janji Tuhan bahwa dia akan memberi kekuatan kepada kita dalam segala hal yang kita alami, asal kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan hal yang selanjutnya, bahwa Tuhan juga akan menolong setiap kehidupan rumah tangga Kristiani. Ya, memang dalam membangun kehidupan rumah tangga Allah menghendaki bahwa kehidupan rumah tangga itu harus dibangun berdasarkan kasih Kristus. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam setiap rumah tangga itu akan ditemui segala perbedaan, akan ada segala pergumulan dan masalah-masalah yang datang silih berganti. Tetapi Allah juga menghendaki suami istri dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhan dalam segala perbedaan yang ada. Untuk saling menghormati dan melengkapi. Jangan karena perkara-perkara yang ada dalam rumah tangga karena perbedaan untuk mengatasi diri sendiri saja sangat sulit. Apalagi dengan pasangan.
Tetapi janganlah hal itu menjadi satu cara untuk kita melegalkan. Ketika mungkin tidak ada jalan keluar lalu bercerai. Atau menjadi cara untuk kita terus mengeraskan hati dan tidak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga Tuhan menghendaki supaya kehidupan suami istri dalam rumah tangga adalah kehidupan yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama, untuk saling menghormati, untuk saling melengkapi, untuk saling sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus itu juga mengartikan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Olehnya Tuhan Yesus menghendaki untuk setiap suami istri yang beriman selalu mencari Dia dalam segala hal, supaya Tuhan juga tetap senantiasa menolong dan memberkati di dalam segala upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan, ya, itu juga yang menjadi kesetiaan kepada pasangan sampai maut memisahkan. Sehingga hendaknya biarlah apa yang menjadi firman Tuhan ketika Allah membenci akan perceraian itu, ya, segala sesuatunya itu ya kiranya dapat menghadirkan damai dan sejahtera, shalom, untuk meneruskan amanat agung Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita meneruskan kehidupan ini menjadi manusia di era digital yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga perlu kecanggihan teknologi dunia yang semakin modern, sarana informasi yang kita peroleh, ya, di tengah-tengah kecanggihan era digital yang ada, kiranya boleh menjadi satu hal yang mendatangkan kebaikan dan bukan sebaliknya. Sehingga perlu firman untuk bagaimana kita menerima firman Tuhan, untuk kita menerima segala informasi yang ada, sehingga tidak menggoyahkan kehidupan rumah tangga yang ada dalam pergumulan. Ya, mari kita meneruskan kehidupan ini untuk tetap menjaga keutuhan bersama, bahkan keutuhan rumah tangga di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan, diberkatilah, dan Engkau berjanji untuk tetap selalu memberkati kehidupan kami. Tolong kuatkan dan teguhkan iman kami meneruskan kehidupan di hari ini, esok, dan selanjutnya, agar segala perkara itu kami dapat tanggung di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, termasuk kehidupan rumah tangga kami. Tuhan diberkati bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami percaya bahwa setiap masalah yang ada dengan mencari Tuhan, maka kami juga boleh ada di dalam pemulihan, di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan. Untuk tetap terus melakukan apa yang Tuhan mau, menghadirkan berkat dan juga memberkati sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan GPIB, Majelis Sinode, dan semua orang yang terlibat di dalam penayangan Morning Call GPIB ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam seluruh karya layan dengan segala pergumulan yang ada, sehingga menjadi kuat dan terus menjadi berkat dimanapun Morning Call ini bisa disaksikan Tuhan. Dan Kau juga berkenan memberkati akan seluruh agenda politik. Kami bersyukur bahwa pemilihan umum sudah berlangsung, dan untuk agenda politik selanjutnya biarlah tetap senantiasa ada dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan. Bahkan juga untuk semua hasil yang nantinya akan didengar Tuhan, penetapan untuk pemimpin akan bangsa dan negara kami maupun legislatif, kami percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk memimpin kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini menuju kepada kebaikan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada tersebar dimanapun hadir dan berada, sahabat GPIB,
Tuhan memberkati kami dengan semua hal yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Kami jaminkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami sudah berdoa, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih sahabat GPIB dimanapun hadir dan berada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Tetap jaga kesehatan.